Pemirsa, kita akan langsung saja membahas hal ini bersama dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Sudah ada Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia atau PSAPI, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim, dan juga juru bicara Kementerian Pertahanan Kolonel Arm Ricardo Sirait. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Bang Nisa. Baik, ada Anissa di studio. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Riko terlebih dahulu ya. Pak Riko, ini sebetulnya temuan apa saja yang didapatkan begitu ya, yang kemudian menjadi polemik juga di sini. Benarkah bahwa di bandara tersebut ini tidak ditemukan perangkat negara, aparatur negara di sana? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi temuan yang menjadi perhatian Pak Menhan Syafri Samsudin pada tanggal 20 November yang lalu adalah adanya kondisi anomali di mana sebuah bandara yang berada dalam wilayah kedaulatan NKRI ternyata tidak memiliki kehadiran perangkat negara yang menjalankan fungsi-fungsi pengawasan maupun penegakan regulasi. Yang dimaksud dengan tidak ada perangkat negara itu adalah ketiadaan unsur-unsur resmi seperti bea cukai, imigrasi, otoritas keamanan penerbangan yang lazim hadir di fasilitas penerbangan yang mengelola arus orang dan barang ini. Tentunya ini menimbulkan celah strategis terhadap aspek kedaulatan, termasuk pengawasan logistik dan keamanan nasional. Gitu Mbak Nisa. Oke, baik. Itu yang kemudian berpotensi ataupun rawan begitu ya terjadi pelanggaran di sana. Tapi kalau dari Pak Cepi bagaimana sih sebetulnya regulasi dari kawasan udara kita ya, khususnya yang kemudian mengatur bandara khusus seperti di Morowali ini? Siapa yang bertanggung jawab jika memang benar yang dikatakan oleh Pak Menteri Pertahanan, kemudian tadi sudah dikonfirmasi oleh Bang Riko begitu ya, bahwa tidak ada aparatur negara di sana? Ya, jadi ini berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI. Ya. Jadi kita bisa bayangkan di wilayah udara yang kita kuasai sepenuhnya, di Morowali itu terjadi seperti itu. Ya, bayangkan. Padahal ada wilayah udara kedaulatan NKRI di perairan Selat Malaka. Itu kita delegasikan kepada negara lain. Jadi ini adalah sinyal ya bagaimana kita mengelola wilayah udara kedaulatan ya. Kita berbicara tentang air sovereignty ini sekarang ya. Dan sayangnya undang-undang pengelolaan wilayah udara yang kemarin itu tidak memasukkan hal-hal yang seperti ini. Yang pertama adalah di tingkat pusat kita tidak punya institusi yang mengatur penerbangan nasional. Dalam pengertian begini, penerbangan itu terbagi dua Pak ya. Ada civil aviation, ada military aviation. Kedua-duanya ini berkontribusi terhadap penegakan kedaulatan negara di udara. Air sovereignty yang menurut Konvensi Chicago itu adalah komplit dan eksklusif ya. Tidak ada ruang di ruang wilayah udara nasional bagi penerbangan asing tanpa izin. Itu nggak ada. Itu hukum internasional. Hukum nasional pun ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu juga dikatakan seperti itu. Jadi yang pertama adalah ini alarm bahwa wilayah udara kedaulatan NKRI itu sudah diabaikan dalam tanda petik. Ya. Jadi rumor atau kasus atau apapun namanya tentang Morowali ini mudah-mudahan menjadi wake up call ya bagi kita semua bahwa kita selama ini ternyata lalai menjaga wilayah udara kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga terjadi seperti itu. Kalau sampai Menteri Pertahanan yang kemudian melihat realita yang seperti itu, kita bisa bayangkan bagaimana institusi-institusi di bawah kementerian yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini di lapangan. Ya. Khusus untuk terima kasih. Ya. Oke, baik. Ini tentu menjadi alarm untuk kita semua, tapi Bang Riko, ini kan disampaikan juga ada latihan gabungan militer di kawasan Bandara IMIP saat Menhan mengungkapkan temuan di Bandara IMIP. Karena tadi disampaikan juga oleh Pak Capi begitu ya, karena ini menjadi alarm untuk kita semua. Lantas, bagian tindak lanjutnya yang sudah dilakukan oleh Kemenhan terhadap hal ini seperti apa?
Betul, Mbak Anissa. Jadi latihan terintegrasi TNI 3 Matra yang waktu tanggal 20 November lalu dilaksanakan di Bandara IMIP itu merupakan latihan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari uji kesiapan sistem pertahanan yang terintegrasi. Namun momentum itu juga kita manfaatkan untuk melakukan verifikasi lapangan terkait dengan kondisi bandara strategis tersebut. Jadi bukan respon spontan ya, melainkan penegasan komitmen bahwa negara hadir dan memastikan semua wilayah strategis berada di bawah kontrol negara. Oke, baik. Pak Capi, tanggapannya apakah hal tersebut ini sudah cukup ideal juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Ya, saya ingin menggarisbawahi lagi ini wake up call ya. Morowali itu di dalam kekuasaan kita ya. Pengaturan wilayah udaranya di bawah kekuasaan Otoritas Penerbangan Nasional ya. Padahal Natuna dan Tanjung Pinang itu jauh lebih strategis ya dari sisi lokasi, jauh lebih strategis. Dan wilayah udaranya kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya wewenang untuk mengaturnya karena kita delegasikan kepada negara lain. Bayangkan ya, Morowali yang wilayah udaranya di bawah kekuasaan National Aviation Authority itu terjadi seperti itu. Bagaimana wilayah pangkalan udara yang letaknya strategis, yang wilayah udaranya kita tidak punya wewenang untuk menjaganya, kayak apa isinya coba? Jadi saya ingin mengangkat dari sisi itu. Ini sangat rawan ya. Ini sangat merendahkan ya martabat bangsa ya. National dignity ini dipertaruhkan sebenarnya. Ya, Pak Cepi, tapi saya ingin menyinggung juga terkait dengan perizinan. Apa yang kemudian menjadi indikasi Pak Cepi sebuah bandara khusus seperti IMIP ini dikatakan ilegal atau legal, Pak Cepi? Atau kalau kita meminjam bahasa dari Pak Menhan ya, bandara ini adalah sebuah anomali, Pak Cepi? Ya, di dalam dunia penerbangan itu semuanya loud and clear ya. Semuanya itu jelas, ada aturannya. Dan setiap penerbangan di dalam negeri Indonesia itu harus berada di bawah kendali National Aviation Authority, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Tidak mungkin ada pangkalan udara, bandara yang tidak memiliki izin. Ya, pesawat yang seliwar-seliwar di wilayah udara kedaulatan kita itu pakai registrasi yang didaftarkan di Kempu. Apalagi bandara juga ada registrasinya, ya, ada nomor pendaftarannya bahwa dia bisa beroperasi. Jadi itu kita melihat peraturan-peraturan yang sangat mendasar terlebih dahulu, ya. Sehingga kalau terjadi seperti ini berarti ada penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ya. Dan itu sebenarnya ya harus diteliti, harus diinvestigasi. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya. Saya nggak tahu kejadian ini bagaimana, tapi saya cuma mengikuti dari media bahwa ini sekali lagi alarm. Bayangin di Morowali aja yang wilayahnya di bawah kekuasaan kita tuh kayak begitu, apalagi di wilayah yang udaranya kita nggak punya wewenang untuk pengaturnya. Ya. Seperti yang Anda sampaikan tadi di Natuna begitu ya. Tapi Bang Riko, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Cepi, ada penyimpangan analisanya di sana. Apakah hal tersebut juga sudah dilakukan tindak lanjutkah oleh Kementerian Pertahanan, Bang Riko? Saat ini ada pengerahan Pasgat ya, Mbak Anissa. Namun ini adalah bagian dari langkah pengamanan sementara terhadap objek vital strategis hingga proses evaluasi dan penataan regulasi bisa selesai dijalankan oleh kementerian maupun lembaga yang terkait. Jadi sekali lagi ini bukan tindakan represif, tetapi ini langkah-langkah preventif yang kita lakukan untuk memastikan tidak ada celah ancaman terhadap keamanan nasional selama proses penataan berlangsung. Oke, baik. Tapi Bang Riko, apa yang kemudian dilakukan oleh Kemenhan begitu ya terhadap kawasan ini, dan apakah kemudian juga ada instruksi khusus juga kah dari Pak Menhan? Instruksi dari Pak Menhan jelas, Mbak Anissa ya, seluruh fasilitas strategis
termasuk bandara dan pelabuhan di kawasan industri, harus berada dalam pengawasan dan kendali negara. Langkah teknis yang sedang dilakukan, ya kita lakukan koordinasi lintas kementerian untuk melakukan audit menyeluruh terhadap status operasional bandara tersebut, fungsi pengawasannya juga, dan kelengkapan dari perangkat-perangkat negara lainnya. Oke. Hasil audit nanti akan menjadi dasar keputusan lebih lanjut, apakah penataan sistem, penambahan perangkat, atau perubahan status operasi bandara, sehingga tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada wilayah abu-abu dalam kedaulatan NKRI. Dan yang pasti pesan utama Pak Menhan adalah bahwa kedaulatan negara adalah harga mati. Tidak boleh ada republik dalam republik, negara hadir untuk menjamin keamanan dan stabilitas agar pembangunan dan investasi justru semakin kuat dan membuat manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Oke, Bang Riko, saya ingin mendalami lagi terkait dengan hasil audit tadi. Apakah kemudian artinya ini sudah ditemukan juga adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun juga aktivitas ilegal yang terjadi di bandara ini kah, Bang Riko? Masih dalam proses dan saat ini perangkat dari imigrasi, kemudian dari Bea Cukai dan sebagainya sudah mulai ditempatkan. Kita masih menunggu hasil perkembangan lebih lanjut. Nanti akan kita update selanjutnya. Nisa. Oke, baik. Tapi Pak Cepi, bagaimana sebetulnya seharusnya negara kita begitu ya memastikan bahwa kepentingan industri, kita tahu bahwa ini kan milik swasta begitu ya, industri yang besar ini juga tidak akan menggerus kontrol kedaulatan udara di negara kita. Seharusnya seperti apa, ruang seperti apa yang harus benar-benar sangat dikontrol ataupun dipastikan oleh negara kita, Pak Cepi? Ya, ini sambil nitip juga Pak Riko untuk Menhan. Jadi saya mengusulkan untuk dihidupkan kembali Dewan Penerbangan. Ya, pada tahun 1955 ada lembaran negara nomor 5 tahun 1955 pembentukan Dewan Penerbangan, yaitu sebuah dewan di tingkat strategis yang mengatur semua penerbangan baik sipil maupun militer. Dan ketuanya setiap tahun bergantian. Satu tahun tahun ganjil itu Menhan, tahun ganjil Menhan, tahun genap tuh Menhub. Sehingga dari sisi pengawasan, dari sisi pengelolaan wilayah udara nasional itu tidak mungkin lagi ada celah-celah, karena di Dewan Penerbangan itu ada beberapa institusi yang menjadi anggota tetap yang berada di bawah koordinasi Kemhan dan Kemhub. Kemhan sebagai National Security Agency, Kemhub sebagai National Aviation Authority. Jadi kita harus mengcovernya, kita harus memikirkan itu dari atas dulu, dari top down dulu. Kalau kita kutak-kutik di bawah itu nggak akan selesai, tidak akan selesai. Harus top down, karena ini menyangkut command and control di tingkat national security yang memiliki nilai yang sangat strategis bagi harga diri dan kelangsungan hidup sebuah negara yang bermartabat. Oke, baik. Bang Riko, mungkin boleh tanggapannya apakah kemudian hal tersebut juga sangat memungkinkan begitu ya untuk diakomodir terkait dengan Dewan Penerbangan, kemudian juga perlu adanya koordinasi lintas kementerian. Sejauh ini hal tersebut juga apakah sudah diakomodir, terutama adalah koordinasi bersama dengan lintas kementerian tersebut? Itu suatu saran yang baik, Bapak Cepi. Tentunya nanti akan menjadi salah satu evaluasi dan akan kami sampaikan saran tersebut kepada Bapak Menhan. Mudah-mudahan dalam waktu... Kita udah pernah ada, udah dibubarin sekarang dibubarin. Oke, silakan Pak Riko, sorry. Silakan Pak Riko. Itu bisa menjadi suatu jalan atas apa yang menjadi kendala atau komunikasi yang selama ini mungkin masih menjadi tantangan bagi kami, sehingga saran tersebut yang apalagi sudah pernah dilakukan di beberapa tahun yang lalu akan menjadi pertimbangan yang baik. Terima kasih Pak Cepi. Sama-sama, kirim salam. Oke, baik. Ternyata hal tersebut juga sebetulnya sudah pernah disampaikan begitu ya Pak Cepi. Pak Cepi, terima kasih banyak atas rekomendasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan untuk pemirsa Berita Satu Utama maupun juga update yang sudah disampaikan oleh Bang Riko. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda semua Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.